Halo Jebret Team, Manchester United yang sesungguhnya telah hadir. Jadi kalau buat kalian yang selama ini ngeluh-ngeluh hadir begadang jam 2, jam 1 pagi, males nonton MU, ragu daripada dikecewain, kemarin akhirnya begadang tanpa sia-sia. Jadi Bung Roma salah, karena begadang ada. Artinya nonton MU menang dengan skor telak 3-0. Dan kita akan membahasnya bersama ada Mas Rizal. Bukan Mas Rial ya, ini Mas Rizal beneran. Ada Mas Haryo dan juga ada Mas Aldi. Ini justru MU tampil tanpa dua pemain yang dibilang pemain kuncinya, yaitu ada Rashford dan juga Bruno. Dan bahkan seorang Maguire bisa main di sana, Martial main di sana. Tapi ini apakah hanya sebatas karena Palace sekarang levelnya juga berbeda dibandingkan Palace beberapa tahun terakhir? Dan juga apakah karena ini Carabao, MU akhirnya bisa bermain lepas seperti ini, Di? Sebenarnya nggak cuma MU yang melakukan beberapa pergantian ya. Total dua tim 15 pergantian lini utama dari game sebelumnya. Jadi emang kedua tim menggunakan yang ada, dan ditambah juga Dean Henderson cedera di 20 menit awal pertandingan. Tapi ini bedanya, lapis 2 MU masih ada beberapa level di atas lapis 2-nya Palace. Dan semalam walaupun ya balik lagi ini EFL Cup, udah bukan Carabao Cup lagi namanya sekarang. EFL Cup, tetap gue cukup seneng lihat permainan MU. Dan bagi orang-orang yang bilang bahwa Garnacho ini malah strike back, ya semalam ditampar sekali sama Garnacho bahwa dia benar-benar mundur ke belakang bersama Hannibal dan yang lain-lain, bahwa seluruh tim benar-benar know how to press, know to release pressing juga, artinya juga cukup bagus. Dan gak banyak yang bisa gue analisa dari pertandingan semalam karena nampak nyaman sekali MU bermain dan Palace pun juga nampak jelek sekali karena baru pertama melakukan shoot itu di menit 67. Palace ini artinya bahwa mereka sangat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Yes, mereka nggak ada Gehi di belakang, nggak ada Eze di depan, emang kelihatan banget bedanya. Tapi MU bersama Palace di kanan, Garnacho di kiri, Martial di depan, Casemiro di tengah, ada Amrabat dimanapun dia bermain, nampak menyenangkan gitu. Walaupun sebenarnya gue harapkan ini menjadi start pertama bagi kiper keduanya MU ya. Cuman masih menggunakan Onana, gue nggak tahu kenapa. Buat gue game semalam ini penting untuk dimenangkan karena next akan ada ketemu Palace juga di kandang, next ada Galatasaray juga di Liga Champion, dan ketemu Brentford kalau nggak salah. Artinya bahwa ini bakal menghadapi pekan-pekan yang cukup berat. Kemenangan semalam penting karena untuk meningkatkan kepercayaan diri juga lah untuk MU sendiri. Ya, itu melawan Palace-nya blunder nggak sih, Mas? Maksudnya dia tahu punya chance lebih besar di sini dibandingkan di Liga gitu. Liga mungkin dia mikirnya ketemu lagi di Liga weekend ini dan sekarang adalah harus membayar mahal dengan tersingkir lebih cepat. Apa memang calculated loss juga lawan MU tersingkir lebih cepat di EFL Cup seperti ini buat Palace? Kalau ngelihat United di musim lalu, ketika komposisi mereka di EFL Cup juga, itu emang Ten Hag tuh banyak pakai pemain inti juga. Pemain inti. Maksudnya kalau pelatih kan, kalau kita kan mempertanyakan ya, di satu sisi ke strategi dia di Premier League kok nggak ajak-ajak sini dari musim pertama masuk ke musim kedua. Tapi when it comes to cup competition emang agak beda. Ini tim makanya kenapa kemarin di FA dan juga di itu kan lumayan lajunya lumayan bagus. Di Europa League juga lumayan bagus lajunya sampai ke 16 besar. Artinya emang ada setelan yang berbeda. Kalau dari sisi permainan justru di sini gue ngelihat ini United yang pengen gue lihat dari sisi permainan semuanya lah, dari komposisi, dari etos kerja, terutama etos kerja. Tadi Aldi sempat nyinggung, Garnacho betul-betul ikut turun ke belakang. Pellistri berapa kali lupa, tapi begitu ikut ke belakang dimarahin juga sama pemain-pemain tengahnya. Berapa kali untuk ikut bantu serangan mereka. Dan gue ngelihat United udah nggak detach lagi yang selama ini gue bilang. Lini tengahnya kok kayaknya tercabik-cabik kan, terlalu jauh komposisi antar pemain. Mereka kemarin tampil begitu rapat. Ada lini kosong, siapa yang masuk ngisi? Amrabat berapa kali ngisi, Hannibal berapa kali ngisi, Casemiro pun seperti itu. Nah ini United yang emang pengen gue lihat, bukan hanya di EFL Cup, tapi di Premier League gue pengen lihat United yang seperti ini. Kok ternyata mereka bagus dengan komposisi yang tadi lo bilang. Nggak ada Bruno, nggak ada Rashford. Words kok mereka bisa main kok, mereka justru tampil lebih flawless dalam artian gak banyak yang melakukan kesalahan elementer. Berapa kali kita ngeliat back pass ke Maguire, fine-fine aja kok bisa kok nih pemain gitu kan, dengan tenang, sabar, balikin bola ke belakang lagi, umpan agak jauh miring, terus perpindahan bola juga dari Casemiro kiri ke kanan. Itu yang gue seneng banget United sekarang udah bisa menjawab keraguan gue di awal musim. Walaupun mungkin ya itu ya tadi kata Aldi juga ada rotasi dari Palace dan sebenarnya
pressing dari Palace justru nggak begitu kelihatan. Tapi di babak kedua kan justru MU beberapa kali juga kesulitan ya. Ada beberapa peluang juga sebenarnya tuh kalau 2 gol dari Palace itu bisa akan berantakan tuh MU tuh dari siapa Mateta sama lagi siapa tuh? Itu 6 sama yang Ya kan Mateta muda, dan sama yang pemain ya muda. maksud gua itu ketika itu gol berarti kan ada masalah juga dari transisi MU-nya ketika balik lagi ke babak kedua ada pergantian ke pemain-pemain yang lama kan. Termasuk ketika Amrabat nggak ada, berubah banget mainnya. Dan catatan juga peluang dari Palace itu lahirnya ketika United lagi build up justru lagi build up di belakang, hilang bola di belakang dan berbuah ke ini ya peluang besar banget bagi Palace yang sayangnya nggak bisa dikonversi, masih bisa ada penyelamatan dari Onana. Tapi terlepas dari itu, gua ngeliat ini penampilan paling komplit dari United di musim ini. Baik itu ajangnya EFL Cup, tapi at least dari segi permainan ini memanjakan di mata lah. Gua ngeliatnya suka, enak buat ditonton dan juga ya mungkin gue nggak mau bilang Bruno dan Rashford adalah masalah buat sistem United di musim ini ya, tapi kalau dilihat dari permainan semalam gue ngeliat emang yang dibutuhkan sama United itu energi pemain seperti si Mabry itu, si Hannibal Mabry itu, habis itu juga si Amrabat dan juga ternyata Mount juga ternyata cukup bisa distance covernya cukup menjelajahnya cukup besar juga ya tadi malam dan gua rasa ini yang emang dibutuhkan sama United, tapi kan ini bisa jadi titik balik juga bagi United dan menurut gua ini Ten Hag akan pusing nih buat weekend nanti, apakah dia harus melakukan line up yang sama seperti lu mengalahkan Palace tadi pagi atau lu coba lagi nih, maksudnya ini kombinasi tanpa Bruno atau Rashford atau salah satunya. Ini yang akan jadi pertanyaan gue berikutnya nanti. Soalnya belakangan ini penampilan terbaik United. United penampilannya ya layaknya seorang defending champions lah. Di EFL ini mereka juara bertahan, mereka tampil bagus banget dan Amrabat menambah warna baru di lini tengah dan juga si Casemiro-nya ngerasa terbantu kalau gue ngeliat di penampilan tadi malam. Kebantu banget dan tapi kalau mau soal masalah, gue rasa masih ada masalah soal produktivitas ya. Gue mengharapkan lebih dari gelandang-gelandang United yang lain karena kalau dilihat datanya sendiri ya bisa dilihat jelas midfielder yang paling produktif di United musim ini justru lahir dari seorang Casemiro. Di mana yang lain itu menurut gue nantikan jawaban sesegera mungkin. Jangan dari kan United. midfielder, pencetak gol banyak MU sekarang siapa? Casemiro juga kan. Iya. Ini kayak zaman Pogba dulu jadi top scorer MU ya. Nah tapi kalau kita ngomongin bagaimana ada Amrabat kan akhirnya coba lagi dengan posisi fullback kiri atau inverted lah jatuhnya sekarang lagi-lagi pakai 3-2-4-1 yang sekarang lagi ngetren. Apakah ini akan menjadi formasi yang akan dicoba terus oleh Ten Hag atau formasi formasi eksperimen, formasi dadakan karena memang harus rotasi sama regulan juga. Iya, tentu formasi atau posisi ideal dari Amrabat adalah tandem bersama Casemiro. Itu yang menjadi posisi ideal dari Amrabat. Cuman ini pemain yang mau dimainin di mana dia nggak pernah ngeluh. Dia gue liat interviewnya. Jadi kiper aja mau. Ini mentality luar biasa. Inilah mentalitas yang MU butuhkan. Iya gitu dan dimainkannya pun bagus gitu. Semalam dua atau berapa blok gitu dari di bek kiri dan sekarang pun kalau ditaruh di bek kiri bukan selamanya menjadi bek kiri juga kan. Dia inverted jadi midfielders juga. Artinya bahwa peran dia itu bisa semakin luas, spektrum posisi dari si Amrabat ini bisa semakin luas karena dia punya speed juga, dia punya kemampuan blok bola yang bagus dan dia punya passing yang bagus kalau dia dijadikan seorang midfield. Artinya bahwa Ten Hag buat gue eksperimennya cukup berhasil semalam menghadapi Palace yang seperti itu. Gue nggak tahu apakah bisa konsisten di bulan diri atau enggak karena nggak gampang lo bisa adaptasi dengan MU yang sekarang ini karena ini emang lagi berantakan timnya. Jadi Ten Hag sih bakal memilih siapa nih pemain yang bakal menjadi backbone dari gue. Sejauh ini yang jelas Casemiro. Region mungkin ada di sana sebagai backbone dari MU juga, yang jelas Liha Varane, kanan Dalo itu udah menjadi formasi back idealnya. Casemiro sama Amrabat. Nah, gue bakal melek nih, Mount bakal main di mana, Bruno bakal main di mana, Pellistri, Garnacho, dan di depan Højlund sama Martial gue rasa belum bisa kita nilai terlalu berlebih. Jadi buat gue formasi ideal MU saat ini seperti itu aja. Dan gue kalau ngeliat dari komposisi pemain justru gue puas sama Martial 3 pertandingan terakhir gitu. Dia ngasih impact yang nyata, yang dibutuhkan sama pemain-pemain akhirnya dia bisa muncul. Bahkan tadi malam dia menunjukkan insting seorang strikernya masih ada. Masih bisa ngebaca arah bola, masih bisa finishing kayak gitu. Dan salah satu tadi gue Sananto juga bisa kayak gitu. Dia nggak tolong sama gelandangnya banyak bergerak, jadi dia nggak perlu. Haters. Apa? Maksud gue ya, Aizal, semangat Zal. momentumnya, aduh. Jadi dia jalan-jalan nggak kelihatan. Kalau yang lain larinya banyak. Nah kan? itu kan, maksud gue dia akan bisa santai ketika yang lain kaki-kakinya tuh bergerak. Cantona. Cantona levelnya, bos. Martial cukup layak Cantona dikasih suruh kesempatan lari. lagi. Dan juga Secara gol oke lah, apresiasi lah dia, Betul. efektivitasnya oke lah Betul. kemarin. Dan faktor lain yang bikin gue senang sama penampilan MU tadi malam adalah variasi serangannya, khususnya dari fullback yang mereka mainkan gitu, si Dalo dan juga si Amrabat itu mereka dua-duanya kerap kali muncul di posisi yang inverted justru gue lihat yang kemana biasanya fullback United itu kan terlalu monoton biasanya kalau nyerangnya selalu gitu-gitu aja dan begitu mudah bagi lawan untuk bisa mengekspos
area yang mereka tinggalkan dari overlap itu, tapi dengan kehadiran mereka ngisi ke tengah dengan inverted ini menawarkan dimensi yang baru dan melihat peluang yang gol pertama juga lahirnya dari komposisi Dalot yang lari inverted half space gitu ya. Dan gue menantikan ini semoga aja dilanjutkan sih Dalot ini dan juga bisa dicocok-cocokin lah mana komposisi lawan yang harus pakai sistem inverted atau mana lagi yang pakai sistem kayak biasanya overlap dari luar aja gitu. Tapi memang di pertandingan tadi malam satu pemain yang paling kelihatan mentah itu Pellistri sih dan ini akan tadi menghadirkan dimensi baru tapi tadi Aldi juga ngebahas kalau dan Rijal ketika nanti di Liga pasti Ten Hag akan memilih 2 pemain kuncinya dong. Nah ini pertanyaan gua, Rashford dan Bruno mau taruh di tempat di mana Mas menurut lo nanti di laga weekend nanti lawan Crystal Palace? Pasti ada yang harus dikorbankan. Mungkin Pellistri masuk akal. Satu lagi siapa yang menurut lo mengisi siapa? Rashford tetap Tetap ada kan? Berarti gantiin Garnacho dong ya? Gantiin Garnacho. Untuk sementara ya ngebuktiin lagi. Lu ya sih, ngebuktiin lu bisa nggak ngikutin nih? Kemarin Junior lu udah buktiin Kemarin Garnacho ngebuktiin dia bisa loh nih tampil sebagai starter kan selama ini dia dipertanyakan. Masuk sebagai sub jauh lebih bagus. Tapi kemarin dia sebagai starter cukup memberikan impact yang oke. Kan masalahnya di sisi kanan nih siapa? Kalau gue sih belum itu sama Pellistri. Kalau gue sih mungkin lebih ke Mount ya. Gue juga prefer Mount sih. Antara Mount sama Bruno bisa bergantian. Kan kalau kita ngelihat kemarin dimension mereka begitu muter, semua bisa di posisi apa, Amrabat bisa ngambil posisi apa. Ketika Amrabat agak maju, si Casemiro yang di belakang, Casemiro maju, Amrabat yang di belakang, itu udah jalan di posisi. Jadi Mountnya pun juga nggak pakai kayak kemarin awal-awal ya. Iya, Mountnya kan nggak perlu kerjaan tambahan bantu defense terlalu banyak gitu ya. Distance covered yang nggak perlu sebetulnya dilakukan, dia bisa konsentrasi ke depan. Dan dia walaupun konsen ke depan, dia bisa juga track back ke belakang ternyata. Kalau gue ngelihat ya tengahnya di depan Amrabat sama si Casemiro, apapun itu ya posisinya mau 4 back ataupun 3 back. Tapi kok gue ngeliat dinamisnya tuh lebih enak kemarin dengan komposisi 3 back, Amrabat maju sebagai tandem dari Casemiro. Gue lebih suka ngeliat itu. Di kanannya ya gue sih lebih milih Mount yang bergantian dengan Bruno. Tapi udah menang begini, ada sedikit kritikan dari Ten Hag ini apa? Karena faktor defense-nya masih agak males kah atau apa? Ada kritikan Garnacho ya? Garnacho tentang Garnacho. Ke si Garnacho gue rasa ini man management yang cukup bagus ya dari Ten Hag. Dia gimana dia nggak memuji sedemikian rupa, nggak terlalu ngangkat-ngangkat. Karena ini Sancho ya, iya ini mengingat, ya. Iya juga sih. Karena ini mengingatkan gue sama di masa-masa lalu lah, 20 tahun, 10 tahun lalu. Biasanya pelatih-pelatih itu emang kayak gitu treatmentnya kepada pemain muda. Dia nggak terlalu cepat ngasih pujian yang setinggi langit. Dia mau ngegali lagi gitu dari pemain itu. Apalagi sih bisa lu lakuin lagi dan lu ini penampilan kayak gini sebenarnya bagus tapi mungkin aja Ten Hag bilang ke si Garnacho-nya langsung masih ada ruang untuk improvement lah di sana. Iya, tapi gue rasa yang dia sampaikan ke publik itu menurut gue cukup bisa memotivasi seharusnya dan juga bisa jadi dia sampaikan ke pribadinya Garnacho bermain bagus tapi yang dia sampaikan ke publik lip service-nya dia bilang dia mengharapkan yang lebih segala macam ya gue rasa emang Garnacho masih bisa improve banget dari segi profil usia dia, dari segi permainan dia ini masih bisa berkembang banget dan masih bisa jadi garansi lah posisinya mungkin sayap kiri untuk kedepannya bisa jadi posisi Garnacho terus nantinya. Semoga aja Garnacho nggak ngetulis di sosmednya itu semua adalah bohong. Responnya semoga diperbaiki. Jangan dong. Tapi berarti IG lagi. Berarti ini akan menghadirkan pressure yang cukup besar untuk ini bagus itu. Jadi kompetisi sehat terutama buat Rashford, buat Bruno dan pemain-pemain lain akhirnya tahu nih ada pemain-pemain muda yang akhirnya mau step up. Mabry udah mulai membuktikan, Garnacho udah bisa membuktikan dan ujian menurut gue di weekend ini kalau menurut lo nanti kalah dari Crystal Palace dengan adanya Rashford dan Bruno berarti masalahnya ketahuan kan, nyata ada beberapa pemain yang nyata nggak cocok untuk main game Ten Hag sebenarnya. Iya karena kelihatan banget semalam itu saat mereka bertahan secara tim, kolektif sekali dan kita lihat besar di sana ya. Bruno masih mungkin dia berani track back masih mau. Rashford ini Ji. Orang dia loncat duel, gitu kan dia. At least kalau lu nggak punya outcome sebagai attacking threat, at least secara tim lu menjadi team player dulu deh gitu. Kecuali emang lu bisa bikin 40 gol semusim, lu mau males deh nggak apa-apa gitu walaupun jaga jarak. Haaland gitu ya, nggak begitu kelihatan tapi golin nggak masalah gitu kan. Joao Felix kemarin juga di Barcelona, karena perform juga. Dan ini yang gue harapkan dari Rashford, dia tuh harus tahu bahwa lu harus perform dulu sebagai player, kalaupun nggak bisa, lu perform as a team, itu dulu aja sih. Itu kuncinya, jadi kalau ketika lo, mau ngomong mas, jadi ketika kuncinya lo ketika nggak bisa perform sebagai individualis, ya itu lo harus bisa performa as a team. Ini menjadi kunci buat MU nanti, apakah bisa dipraktikkan kembali dengan adanya Rashford dan Bruno di weekend nanti lawan Palace, lawan yang sama mereka kalahkan dengan 3-0 di Liga nanti. Kita lihat ya, kita lanjut dengan topik yang gak kalah serunya abis ini.
Ya medsos hari ini jadi kebutuhan penting untuk kita semua. Maksud saya ya, ada masukan dari sana. Tapi juga ini menjadi seperti apa ya, pisau bermata dua buat para pelaku dunia media sosial, termasuk para pekerja-pekerja sepak bola yang ternyata juga menggunakan media sosialnya untuk pencitraan, untuk kerja, mencari duit, tapi juga bisa untuk membunuh karirnya. Ini mungkin bisa lihat bagaimana Sancho terus mulai di framing ya, emang bukan di framing sih, maksudnya dinaikkan berita dia ada di klub malam, bukannya training di Carrington atau di kompleksnya MU, itu justru dia malah senang-senang party, nggak ikut latihan, bukannya refleksi atau minta maaf, refleksi diri ya, bukan refleksi pijet, pegel dia. Nah ini akhirnya dia mendeactivate akun Instagramnya. Menurut kalian ini apa sinyal yang diberikan oleh Sancho? Mas Arul sebagai pakar media telematika kurang kumis doang tapi ya. Sama mobil-mobil. Apakah ini tanda-tanda Sancho sedikit was-was atau dia merasa menyesal dengan aktivitinya yang dimunculkan begitu bebas di klub malam, dibiarkan terbuka gitu aja, atau justru dia ada niat untuk minta maaf gitu ke klub? Mungkin nggak? Kalau minta maaf kayaknya Enggak ya? belum Nggak ya, ada gengsi belum. terlalu tinggi. Gengsinya masih gede, kuat-kuatan sama Ten Hag ya lo nggak akan menang. Lo sebagai pemain, satu sebagai pelatih. Kalau lo nggak minta maaf, pasti kelar, karir lo kelar di sini. Tapi gue juga melihat Ten Hag sebagai pelatih, sebagai orang yang lebih dewasa di sini, sebetulnya bisa juga melakukan pendekatan gitu ya. Maksudnya kalau gue sih ngelihatnya ini isunya bukan hanya masalah lo minta maaf apa enggak. Kayaknya it's a bigger issue di situ yang kita nggak tahu kayaknya. Nggak mungkin maksudnya seorang Sancho kalau dia merasa itu sebuah kesalahan dan dia sudah sempat ngapus kan apa yang dia waktu itu yang Instagramnya yang membuat kasus ini menjadi besar itu kan sudah dia hilangin. Artinya in a way dia sudah merasa gue salah, ini gue cabut. Tapi permintaan maaf itu menurut dia apakah terlalu berat untuk gue minta maaf, karena gue merasa mungkin Ten Hag masih punya something yang harusnya lebih diberikan buat gue. Kita kan nggak tahu nih sebetulnya apa sih nih kok sampai ini pemain nggak minta maaf. Itu kan agak aneh ya. Maksudnya pemain muda, pemain yang masih punya potensi begitu besar, pemain yang masih bisa dimanfaatin oleh klubnya, tapi kok dia masih sekekeh itu untuk nggak minta maaf. Gue ngelihat ada bigger issue di balik ini. Cuman apa masalahnya ya? Akhirnya dampaknya ke dia tadi, ke medsos kan yang bilang tadi. Dia terlalu berat mendapat cercaan, mendapat segala macam pembulian yang begitu besar di medsos, dan itu kan sekarang udah lu levelnya udah jauh lah di atas ya kalau kita bicara pukulan dari medsos, dari netizen, apalagi yang benci sama lo, apalagi pendukung lo sendiri, itu secara mental udah pasti kena. Ini pemain udah pasti kena. Jadi sangat wajar ketika dia harus deactivate account. Bahkan FA-nya sendiri kan kayaknya mau bantu turun tangan ya. Karena kasus ini kan udah menjadi kasus besar ya. Kalau kita lihat di Indonesia aja, gue sempat baca wawancara Andri Tani, dia juga ngerasa bahwa pembulian di medsos sekarang tuh udah gila-gilaan. Udah nggak masuk akal. Apalagi kemarin tuh ada pemain yang ngikut ya, dari Medan tuh masalahnya. Itu lagi diserang habis-habisan tuh secara medsos. Itu memukul mental banget. Bahkan dia menjadi pemain profesional pertama di Indonesia yang mengajukan gugatan terhadap orang itu, yang ngesu orangnya itu, tapi ada permintaan maaf dari dia dan selesai kasusnya. Tapi dia orang pertama yang bisa melakukan itu karena dukungan dari APPI. Kalau di luar pun dari Vipro, kan turunnya dari Vipro. Vipro pun memberikan itu sekarang kepada para pemain. Kalau lo merasa mental lo terganggu, oke, sini kita bantu. Apa masalah lo? Bagaimana lo bisa bangkit lagi dari situ? Vipro di luar tuh udah ngasih guideline untuk melakukan itu. Di Indonesia udah mulai juga dilakukan seperti itu. Jadi gue rasa ini udah menjadi isu yang cukup gede. Isu yang orang lihat kadang-kadang mental health itu apa sih lu cemen amat gitu, tapi enggak, ini ternyata something yang serius, something yang bisa mengubah orang secara drastis. Kalau lo bisa keep up dengan itu ya nggak masalah orangnya, tapi kalau lo nggak bisa, itu lo akan down the drain sampai luar biasa. Dan gua rasa Sancho udah mulai tuh ke arah situ. Dan ini kan makin lama Sancho makin dalam posisi diam seperti ini kan, framingnya justru makin muncul semua ya. Berita-berita dari Dortmund yang katanya dia sering telat flight dan segala macamnya, sering miss latihan juga. Akhirnya kan framingnya terus membuktikan bahwa dia adalah orang yang memang pemalas, memang ignorance dan walaupun di United sebelumnya juga banyak yang kayak gitu kan. Ya kan? Pogba, Lingard, banyak juga yang kayak gitu kan. Dan ini berarti kan menurut lo apa bener nih, sesuai dengan Mas Haryo bilang, sebenarnya ada bigger issue yang akhirnya membuat Sancho sakit hati sama Ten Hag dan akhirnya tidak mau minta maaf. Ya,
kita nggak pernah tahu, cuma menurut lo, asumsi, asumsi ya. Tapi menurut lo apakah emang ini cuman karena dia kesel karena Ten Hag kemarin ngomong itu di press con, atau sebenarnya ada something else? Ya kalau sebagai pemicu utamanya ya kesel diomongin bahwa lah, kok gue dibilang malas itu. Cuman dengan apa yang dilakukan oleh Sancho ini seperti gue bilang beberapa sama minggu isu yang lalu, mental health itu diangkat sama dan juga ini karir dia selesai di MU. Mau dia dibantu sama PFA, mau dibantu sama PFIF Pro, gue nggak ngerti. Dan gue nggak menemukan apa turning point dari Sancho di sini, bahwa dia emang selesai dengan kata bahwa gue emang pengen bikin front dengan pelatih gue. Gue pengen ribut sama pelatih gue. So either I'm out or you out gitu aja buat yang gue lihat. Karena saat seancur-ancurnya kelakuan Pogba, kelakuan pemain MU di The Class of 92, dia suka mabok-mabokan, ke clubbing. Saat Ferguson datang pada pulang kabur gitu, dan Pogba pun nggak pernah ngelawan secara di media ke pelatihnya gitu. Dan Mourinho dulu. Mourinho juga tapi itu kan bukan karena Mourinho juga ngomong langsung gitu kan, dia nggak boleh latihan, disuruh pulang yang sama juga nama kalau di media kan ini dia bawa Pogba nggak bilang Mourinho itu bohong. Nah, Sancho bilang bahwa Ten Hag itu bohong. Beda komentarnya beda. Beda komentar bahwa ini bener-bener lu bikin front, dan gue nggak ngeliat bahwa ini pemain punya kapabilitas untuk oke, gue salah, dan emang bener gue setuju. Ini bukan sekedar minta maaf lalu balik lagi semuanya, karena interview Ten Hag juga bahwa apa ini sekedar minta maaf terus selesai masalahnya. Dibilang gue nggak mau komentar pemain yang nggak ada di klub gue. Berarti kan emang sekarang ini si Sancho ini emang nggak boleh makan di kantin klub, nggak boleh ikut training ground juga. Artinya bahwa ini Sancho emang benar-benar di-banish, benar-benar disingkirkan dari MU perlahan-lahan, sampai bahwa nggak ngerti titik terangnya di mana apa. Kayak gue setuju banget, karena minta maaf pun belum tentu menyelesaikan masalah gitu. Jadi buat gue ini karir dia emang perlahan deh pasti mulai dikesampingkan sih. Oh, mungkin nunggu momen lebaran kali ya biar minta maaf. Tapi maksud gue itu kan berarti ketika Sancho segitu kelihatan menahan emosinya hingga nggak bisa minta maaf, menurut lo apa yang akan dilakukan oleh manajemen United? Apakah turun melerai atau membiarkan Ten Hag mendapatkan otoritasnya sebagai pelatih, atau menurut lo pada akhirnya ya udah tinggal nunggu waktunya, United rugi bayar gaji termahal 350.000 pounds setiap minggu, sementara for nothing itu, menurut lo apa yang akan dilakukan? Gua rasa yang paling realistis untuk dilakukan adalah backing si Ten Hag ini dari segi sudut pandang manajemen ya, karena mungkin dari sudut pandang Ten Hag juga ini pemain bukan pemain yang gua bawa, bukan untuk project gua, karena ini pemain project ya dari Ole Gunnar Solskjaer. Jadi bisa jadi dia emang udah mau menyingkirkan pemain ini supaya mungkin pemain ini nggak cocok untuk sistem dia, untuk skema dia. Dan untuk Sancho sendiri sampai kekeh nggak bisa ngomong maaf gitu kan, mungkin dia emang pengen udah hancur aja semuanya sekalian supaya kita selesai di sini, kita bangun lagi karir kita masing-masing gitu. Untuk MU-nya juga bisa move on, untuk Sancho-nya juga bisa move on sesegera mungkin. Tapi yang paling menyakiti untuk Sancho adalah omongan soal itu, yang gue yakin soal Ten Hag dia bilang Sancho ini males. Karena pemain-pemain atau klub-klub lain dalam merekrut seorang pemain itu mengandalkan data scouting, khususnya data dari training, nggak cuma data dari pertandingan doang. Jadi menurut gue itu sangat menyakitkan apabila pelatih lo ngomong secara publik kalau pemain ini malas, disusul sama berita-berita dari media yang mengatakan dia di Dortmund juga dia malas, udah pernah didenda segala macam. Itu buzzer MU atau buzzer Ten Hag kali ya? Bisa jadi, karena munculnya selalu di momen-momen yang tepat menurut gue, PR-nya mereka itu. Jadi menurut gue udah end of the road bagi seorang Sancho, dan mungkin 2 bulan lagi untuk Januari transfer window, itu semoga aja bisa nemu solusinya di Januari itu. Nah, kalau ngomongin end of the road, apakah ini juga menjadi jalan menuju end of the road buat seorang Osimhen bersama Napoli, mengingat baru kemarin di weekend dia ngedumel ngasih angka 2 ya. Itu kan digantikan di saat dia timnya belum menang, dia masih pengen nyetak gol, bermain duet bersama Simeone, digantikan oleh Rudi Garcia, dan dia ada clash sama Rudi Garcia. Sekarang ada kelakuan aneh, tiba-tiba bin ajaib dari Napoli memposting di TikTok dan juga Instagram, nggak salah apa Twitter, itu keluhan-keluhan di Osimhen di lapangan minta penalti, ternyata gagal dengan suara kayak chipmunks gitu. Apa yang dilakukan, dan bahkan katanya dari agennya ini akan melakukan sue secara legal gitu. Menurut lo sue bukan sue, digugat gitu kan. Menurut lo ini apakah tanda-tanda memang akan udah nggak ada jalan damai lagi, karena kemarin dia udah nggak cocok sama pelatihnya, sekarang dari ada PR atau medsosnya menjatuhkan dirinya, kira-kira gimana nih lihat? Ya sebenarnya yang pertama emang kontennya si Napoli itu emang kerap kali bikin konten-konten yang membuat lucu-lucuan. Untuk khusus di TikToknya, dia kadang suka nge-troll kayak ibaratnya kalau di Inggrisnya kayak Brighton lah, suka nge-troll tim lain. Tapi bukan pemainnya sendiri dong. Nah, iya. Enggak juga. Tapi untuk si Napolinya nih tumen-tumenan nge-up
konten kayak begini. Dan anehnya ini kan pemain yang udah menyatakan setia nggak mau cabut dari Napoli di bursa transfer kemarin gitu. Apa yang dilakukan sama Napoli ini gue nggak habis pikir kenapa dia melakukan ini, karena terakhir kali pemain yang ngasih Scudetto pun Maradona, angkatannya Maradona gitu, dan datang lagi di angkatannya Osimhen. Begini kalau memperlakukan seorang pemain yang bisa ngasih gelar Scudetto lagi untuk tim lu, menurut gue ini langkah yang blunder banget. Dan juga untuk Napolinya sendiri ya, ini menurut gue sebuah langkah yang jelas-jelas salah, karena Osimhen sendiri salah satu proyek besar mereka sebenarnya. Proyek besar mereka didatangkan dengan harga yang sangat-sangat besar waktu itu, dan juga permainannya menurut gue bagus banget untuk di kelas striker dia, di kelasnya itu salah satu yang one of the best lah untuk di musim lalu khususnya. Jadi menurut gue ini nggak ngerti lagi gue kenapa yang dilakukan Napoli seperti ini, dan juga dia juga udah kayaknya udah menyatakan secara gestur dia nggak suka sama permainan pelatihnya si Rudi Garcia. Ya menurut gue ya mungkin Januari lagi solusinya sama kayak si Sancho untuk jalan keluar lagi. Arsenal seneng nih. Tapi Blunder apakah terbesar. ini agenda dari Napoli atau murni error dari itunya Mas, tim medsos ya menurut lo nih? Apapun alasannya blunder gede sih menurut gue ya. Terutama kan kalau lo triggernya adalah ketika dia nggak puas sama pelatih. Diganti, ya. Ini kan pelatihnya juga baru, Rudi Garcia gitu loh. Kecuali lo pelatih lo yang Spalletti lah kemarin misalnya, Spalletti yang digituin. Kondisinya belum harmonis ya. Iya, udah jelas publik pasti akan belain Osimhen. Spalletti kalau yang Spalletti, ini. iya, Kalau kalau Rudi sekarang- Garcia kan harusnya enggak ya. Iya, orang Maksudnya baru soalnya. dia belain ya mungkin belain Osimhen di kubu itu. Kalau enggak ya netral aja gitu. Cuman ketika lo abis itu langsung lo nge-up yang dia minta penalti kayak gitu, ditambah lagi yang terakhir yang kokonat itu yang menurut mereka atau publik dari Nigeria mengatakan bahwa itu adalah sebuah hinaan, sebuah racial abuse ya? Iya, racial slur atau apalah mereka menyebutnya. Makanya itu mau di-up sama tim legal dia untuk ngesu Napoli. Nah, jadi kalau gue lihat sih ya betul-betul blunder, karena ini pemain paling penting buat lu, pemain yang paling akan memberikan potensi duit buat lu, tapi lo giniin gitu. Apa gitu yang mendasari itu. Jadi gue bilang sih ini murni asli blunder banget sih. Dan gue nambahin juga soal si Osimhen ini khususnya, tadi gue lupa nyampein, Napoli ini kan emang secara performa menurun, nggak cuma dari musim ini doang, tapi menjelang akhir musim-musim lalu juga udah menurun. Kenapa cuma Osimhen yang diginiin gitu, pertanyaan gue. Kvaratskhelia udah berbulan-bulan nggak ngasih jauh lebih kontribusi menurun. juga. Jauh lebih menurun, benar kata Mas Saro, nggak ngasih kontribusi. 0 gol kan dia? Iya, bahkan ada pemain Kim Min-jae yang udah terang-terangan cabut, nggak mau bersama lagi Napoli. Kenapa pemain-pemain yang kayak begitu, yang musim lalu bisa juara, nggak sama diserangnya kayak si Osimhen ini? Kenapa mesti Osimhen gitu? Yang selalu udah nyatain, tadi gue bilang dia udah setia, dia udah nggak pernah ngomong ke publik kalau dia pengen Dipagerin cabut. 150 juta, Iya. 200 juta. Dia nggak pernah ngasih ke publik kalau gue pengen cabut, at least dia udah ngasih attitude yang baik dong kepada Napoli. Dia menyatakan mau bertahan untuk di Napoli. Padahal Napoli punya peluang untuk ngejual dia. Jadi menurut gue nggak ada alasan kenapa cuma Osimhen yang diserang. Tapi menurut gue ada rahasia umum juga kalau di Italia ini rahasia abuse terhadap publik-publik kayak begini kan emang kenceng. Jadi menurut gue, Walaupun mereka ngerasanya enggak ya. Mereka Iya. selalu klaimnya kita nggak rasial. padahal gitu. Tapi rahasia umum kan. Jadi Kali mah rasial juga kenceng Iya, rasisnya banget, kan. banget. That's why kenapa Osimhen yang diserang menurut gue gitu. Nah ini pada akhirnya ini akan berujung pemecatan. Apakah hanya sebatas tim PR-nya atau tim medsosnya, atau juga Laurentiis akan mulai mereview bagaimana bisa membuat Osimhen nyaman, yaitu dengan Rudi Garcia mungkin dikasih warning atau apa? Di menurut lo ini akan menjadi apa untuk jalan terbaik untuk Osimhen stay? Sebenarnya awal dari semuanya ini adalah komentar dari Presiden Napoli bilang bahwa nggak ada satupun pemain Afrika yang bakal ikut AFCON. Iya, oh iya itu juga sih. Itu awal dari semuanya, bahwa nggak akan ada pemain Afrika Napoli yang bakal ikut AFCON. Wan kesel. Dan apa namanya, gimana komentar si Presiden Napoli berkali-kali bilang bahwa raja atau pemain terbaik sekarang di Napoli dan musim lalu sampai bikin jadi Scudetti adalah Kvaratskhelia. Bahwa ya kalau secara kontribusi sebenarnya ya Kvaratskhelia bagus, cuman kalau compare sama Osimhen gitu kan luar biasa banget. Kenapa lo harus downgrade atau mendiskreditkan si Osimhen ini? Dan ditambah juga ada si presiden dari Napoli ini juga sedang dalam urusan hukum karena ada laporan palsu soal accounting pembelian atau gaji dari si Osimhen. Jadi sedang banyak sekali Itu yang masalah. bareng sama Juve kemarin kan. Yes. Iya. Sedang masalahnya sedang banyak banget di luar penalti gagal itu. That's why mungkin juga ini permintaan dari Presiden Napoli bahwa oke, kita press dia. Bikin dia nggak nyaman, bikin cabut. Itu kemungkinan juga. Karena Dan dia udah minta maaf sebetulnya dia kan, minta maaf Osimhen kan. langsung Iya. minta maaf. Soalnya kalau secara sadar, kalaupun nggak dihack juga kayak nggak mungkin deh sebego-begonya Makanya tadi gue bilang serasis-rasisnya apakah nih. agenda juga dari atas untuk Dan dua postingan lagi kan. Iya, 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 gitu iya. loh. Ini goblok. Dan jadi serasis-rasisnya, kalaupun iya serasis-rasisnya tim sosmednya si Napoli, kayaknya nggak mungkin deh
posting seperti itu dengan sadar kalau nggak ada agenda besarnya untuk gitu. menyingkirkan Jadi buat atau gue ini menjual ya. bagian dari agendanya si presiden, ini suuzon ego ya, presiden Napoli untuk menyingkirkan dia. Kalaupun sekarang masih bisa diduitin gitu. Apalagi klub-klub kayak mungkin MU masih Arsenal dong. Arsenal juga 150 gitu. juta siap bayar. Cuma gue nggak tahu kalau pakai topeng gitu masih bagus ya, visibility-nya gue nggak tahu. Cuman ya, kalaupun ke Arsenal gue senang, cuman ya gue pengen beresnya baik-baik gitu, jangan sampai nanti di kemudian harinya bahwa emang jelek ini pemain gitu. Jadi gue pengen kalaupun beres baik-baik karena ini langkah yang nggak bagus dari De Laurentiis. Ya kita lihat nanti apakah ini akan menjadi happy ending untuk kedua pihak antara Osimhen juga Napoli, atau justru menjadi rezeki buat tim-tim yang akan memantau sampai Januari ke depan seperti Arsenal, mungkin juga Chelsea, mungkin karena Nicholas Jackson bisanya jadi back doang, Tandem atau Højlund. striker-striker lain, atau mungkin buat Højlund ketika worth tapi 140 juta adalah gila, atau mungkin Madrid juga di Januari. Kita lihat nanti siapa yang bisa Newcastle nggak meminang boleh hati, lupakan Newcastle. Siapa yang bisa meminang hati Osimhen, atau justru Osimhen akan tetap stay di Napoli. Kita akan lanjut dengan bahasan yang nggak kalah serunya. Tengah pekan ceria, setelah kemarin melihat bagaimana MU bisa menang, untung hari ini atau malam nanti juga masih ada pertandingan-pertandingan yang nggak kalah serunya, karena ada dua tim Premier League yang akan langsung bertemu di early stage ini. Ada City ketemu Newcastle. Newcastle baru menang 8-0, sangat luar biasa nih. Kita lihat jadwalnya, ada Liverpool ketemu Leicester, kemudian Chelsea Brighton juga sangat seru pastinya. Dan juga ada Newcastle City, di kandangnya Ji, Newcastle. tapi yang luar biasa Ji dari EFL Cup ini, gimana Exeter itu bisa menang dari Luton. Gua kemarin nonton itu, ciptaannya Ipswich keren ya, Ipswich, Elkan iya, Bagot iya. keren loh mainnya Tiga kemarin. gol ya. Itu di game Leicester City itu, waktu tendangannya keluar, itu kena pecah rumah orang. Oh iya, karena Jadi begitu emang ini kan klub kecil kandangnya. banget, dan supporter mereka bilang kita nggak pernah kedatangan top flight. Ya Luton sekarang jadi top flight flight dong, ya iya. kan? Kita nggak pernah kedatangan top flight, dan animo masyarakatnya benar-benar luar biasa, dan juga kemenangan Ipswich dari Wolves juga patut diapresiasi lah. Perjalanan jauh minum animonya sangat luar biasa. Tapi tadi bagaimana? Nggak bikin ngantuk. Benar, lu bercanda mulu, Bro. Nggak bikin ngantuk. City ketemu Newcastle. City kemarin dengan 10 pemain masih tetap membuktikan dia solid, sementara Newcastle akhirnya bangkit kembali menunjukkan mereka sudah baik-baik saja dengan 8-0. Tapi apa iya? Mereka bisa baik-baik saja ketika bertemu dengan City yang kita tahu 10 pemain pun tetap baik-baik saja di. Masalahnya 10 pemainnya ini yang bakal absen Rodri, Ji. Iya, ini baru ujiannya akan kelihatan di sini. Ini baru bakal kejadian, baru kita bisa bahas nanti di game nanti malam, bahwa gimana sih City tanpa seorang Rodri, karena ini pemain yang paling jarang absen juga di City, dan di musim ini performanya juga lagi bagus-bagus. Entah Rizal atau Mas Ari bilang bahwa sekarang absennya kayak Dibi, loh si Rodri ini kok sering banget di kotak penaltinya lawan. Berarti emang dia bukan sebagai pivotal peran di belakang, tapi emang attacking threat-nya makin berasa. Dan tanpa Rodri ini justru akan seru. Apakah Calvin Phillips yang main, bahwa gue secara pribadi gue menghindari pemain ini untuk dimainkan ya. Masih ada. Kenapa? Karena ini orang terlalu bukan levelnya City, dan mau beli nggak ada yang mau beli mungkin ya gitu. Jadi karena ini levelnya terlalu bawah banget untuk sekelas City gitu. Jadi Ya mungkin kayak waktu Matheus si Grealish Nunes datang lah. Grealish datang kan juga langsung orang perform dong, langsung perform Mas. Enggak dong, musim pertama Ya kan. maksudnya nggak langsung, karena emang dibebankan dengan harga dia yang tinggi juga. Ya sama juga kan kalau 40. Iya maksudnya ini pemain tuh kan kita nggak bisa nilai Jadi dia. Calvin bagus buat lu. Ya bagus dong, ketika di Inggris bagus, ketika di Inggris Leeds, pun kan juga backup juga Mas. Leeds juga bagus. Kan pas di Euro dia pemain inti. Euro Pas- inti yang pas sama Euronya berdua inti. sama Declan. Declan. Sampai final. Iya, sampai final. Kalau Dan gue bilang pilihan sih, lain sih. Calvin ini bagus secara fisikal, tapi kalau secara teknik untuk menyesuaikan cara mainnya Pep Guardiola itu yang sampai sekarang dia masih kesulitan tuh seorang Menghindari Calvin sih Phillips. Dan dia kan Oh, iya. hampir setahun kan ngalamin cedera. Jadi susah juga kita untuk ngukur dia tuh sebetulnya ya saat ini bisa ngikutin pace-nya Pep apa enggak. Tapi kan Pep kan selalu bisa nyulap pemain kayak apapun, bisa di posisi apapun kok. Iya. Apalagi dia aslinya di posisi itu gitu. Kalau kita bicara ya Rico Lewis, kita bicara John Stones, bisa kok dimainin di posisi itu gitu. Apalagi Calvin Phillips yang memang originally emang posisinya itu. Tapi kalau untuk offense, ya mungkin si Matheus Jauh. Nunes. Matheus Nunes punya kemampuan yang lebih untuk Oke itu. lah, Nunes. Tapi kalau untuk defense lo butuh satu orang pivot yang menggantikan Rodri. Di awal Rodri City kan mainnya kayak Phillips sebetulnya. Kesulitan ya. Kiri kanan, depan belakang, tapi nggak banyak advance kayak sekarang. Akanji gitu. bisa Mas mainin peran itu emang kayaknya. dari tengah musim lalu pun begitu beres dari cedera kan dia emang pengen di loan. Nggak ada yang mau ngelon Mas.
Iya. Begitu abis gitu kondisi mau World Cup Tapi gitu. si Pep juga bilang bahwa gua akan ngasih kesempatan dia di musim ini. Iya. Akan lebih banyak memberikan Karena kesempatan. paling membeli Mas, harganya juga lumayan tinggi kan. Iya. Bukan Tapi kan transfer. kalau enggak kan ya emang dia nggak akan Mourinho nggak akan mainin sama sekali. Nggak ada yang main sama sekali, apalagi ada Matheus Tapi ini Nunes. kalau begitu nggak ada si Rodri, gua rasa dia perlahan-lahan akan mendapatkan posisinya. Iya. Tapi kalau nggak ada nyata nanti malam nggak main, berarti tandanya emang udah nggak ada tempat lagi atau nggak ada kesempatan lagi ya? Karena kan harusnya lu game apalagi kalau misalkan dia Tapi kan pakai backnya jadi Rodri gelandang bertahan gitu kan? Rodri berapa kali? 3 pertandingan kan di liga kan? Iya, tiga di liga. Tiga di liga. Ini satu lagi di sini. Jadi kan masih banyak kesempatan buat si Phillips. Dia menghitung hari ya, ini Dalam- satu udah nih, dalam berapa- ini masuk dalam lagi berapa data kesempatan. berikutnya gitu ya. Tapi opsinya berarti kalau menurut kalian siapa di sana selain Calvin Phillips? Nunes kan di sebelah kanannya kan? Iya, bisa Stones. Partnernya. Stones sudah sembuh ya? Belum ya? Belum kan? Tapi kalau untuk berantem sama Newcastle di tengah, saya gue mendingan Phillips. Oh. Kalau untuk Ya, jadi geser-gesernya untuk cocok tuh ya, ngeladenin gayanya ngawur-ngawur Newcastle main. ya, maksudnya kan mereka doyan duel di lini tengahnya nih. Iya. Siapapun yang ada di situ, gua Mahrez kek, si Tonali kek, kalau mainnya kan emang lebih banyak fisikalnya gitu. Untuk ngeladenin itu Menang Newcastle sih kalau yang dimainin Calvin Phillips. Nah, dibanding siapa? Tonali dibandingin Bruno. Enggak dibandingin siapa yang dimainin di City-nya. yang lebih Iya, enggak, maksud gua lebih kalau karakternya kayak gitu. seorang Calvin Phillips ketemu midfield Newcastle, wah, speed dia lemah. Pembacaan bola dia juga nggak begitu bagus. Dia emang bagus di physical doang seperti lu bilang tadi, Mas. Makanya Cuman untuk kalau lawan physical style-nya Newcastle. jadi gua harap Newcastle saat City satu nggak mainin Calvin Phillips, kalaupun dimainin nggak main kayak zaman ada Rodri gitu, langsung direct ke depan aja. Kalau menurutku justru Calvin opsinya Phillips siapa? layak untuk dimainin buat nanti malam. Karena Yang jelas Nunes mungkin dia bisa jadi single atau nanti pemain kayak Bernardo Silva masih cedera juga ya. Bernardo masih kayaknya mungkin Bernardo bisa tapi banyak bisa pemain-pemain yang dicederakan. bisa dimainkan sebagai holding midfielder Tapi sih. kalau gue ngeliat City ini kan salah satu tim yang mitosnya timnya skuadnya tipis atau apa. Ternyata skuadnya dalam atau apa. Ternyata skuad itu sebenarnya tipis sebenarnya. Itu didukung juga sama musim lalu. Jumlah skuad yang mereka gunakan itu cuma 24 pemain, sama kayak musim ini. Lagi-lagi 24 pemain karena ada beberapa pemain yang cabut juga. Tapi yang buat mereka dalam, kelihatannya dalam itu kualitasnya. dia Pemainnya- padat merayap itu. Iya. Jadi nggak perlu kuota tapi semuanya bisa. Terlebih yang tadi faktor Pep yang dibilang sama Merayap, Mas Aryo, pemain-pemain manapun dimainin di posisi apa juga bisa deliver, mainnya Iya. oke-oke juga. Jadi menurut gua nggak ada pilihan lain selain Kovacic bisa. si Calvin Phillips untuk dimainkan. Kovacic, yes. Bisa jadi untuk partnernya si Ini. Calvin Phillips juga karena melengkapi. Kovacic, Matheus Nunes deh. Calvin Phillips dari segi fisikal dan dari segi no. teknikal. Kalau untuk Matheus Nunes gua rasa masih perlu istirahat lagi Klub-klub untuk kayak coba di West liga Ham lagi. aja masih milih pemain dari Ajax untuk didatengin daripada Edson Alvarez. dari Calvin Phillips. Maksud gue emang ini pemain Prediksi jelek. akan full tim atau enggak dan prediksi skornya berapa? Prediksi gue City nggak akan full tim, akan melakukan rotasi, tapi rotasinya itu juga pemainnya. Kalau untuk skor gue rasa gue menjagokan Newcastle karena dia tim anak baru, tim kaya baru, tapi musim Urgensinya lalu apa ini? tapi musim lalu udah nyampe final dan gue rasa dia progresnya cepet banget. Tim kaya baru ini layak dapet trofi. Luar Trofinya biasa, at least luar biasa. bukan kan nggak mungkin UCL di musim ini kan Newcastle nggak mungkin, Premier League juga nggak nggak mungkin. mungkin. Gue rasa untuk menandakan suatu era baru, menandakan suatu dinasti yang baru. Piala FA lah. Eva belum juga, Gua belum. setuju. belum. Cuman Karena Zal, EFL kalau lu tetep ya. habis treble, apa nextnya? Quadruple. Nah, langkah pertama untuk quadruple adalah lu EFL menang dulu. EFL dulu. Dan musim lalu hampir quadruple kalau nggak Iya. kalah di Southampton Final. doang si City-nya ini. Oh iya. Iya, kalau early Iya, kan iya, dia. iya, kan, iya. kan. Jadi buat gue ya tentu ini bakal menjadi turnamen yang bakal diprioritaskan juga buat City nggak karena dalam 2016 sampai 2020 Dia aja mulai menang kan. mereka rentetan. salah musim empat beruntun. musim. Betul. Iya, jadi bahwa ini tim memang nggak memandang receh sebuah turnamen apalagi karena EFL Cup ini bakal dianggap serius banget. Cuman satu dia main di St James's Park nggak gampang juga main di situ. Kedua dia pengen balas dendam pertandingan Februari di awal musim atau Februari kemarin gitu. Jadi emang Newcastle juga bakal mati-matian juga di sini. Next lawannya juga City pasti. Kalaupun City rotasi, Newcastle nggak akan segitu rotasinya sih. Lawannya Burnley. Masih bakal sedikit menggunakan tim intinya karena ini adalah turnamen yang masih mungkin dimenangkan kalau kata Rizal tadi, walaupun masih early stage. Dan lawannya gue nggak tahu siapa Newcastle di Newcastle lawan Burnley besok di weekend. lawannya Burnley di home City juga. lawan Wolves. Wolf. tuh. Ya jadi ini City apa Wolves? City atau Newcastle? City kalau gue sih. City ya, City, masih. Gue juga masih City sih. Oke, kita pindah pengen dari Newcastle sih. Liverpool yang juga kemarin meraih kemenangan di weekend akan ketemu sama tim Championship rasa IPL ya. Ada Vardy di sana, masih ada beberapa pemain lain yang mungkin pernah ada di kompetisi Premier League dan harusnya Leicester sih bisa lah tahun depan bisa ke Premier League. Lawan Liverpool lawan Leicester. Belum akan ada rotasi seperti apa Jal? Karena kan kadang-kadang suka ajaib nih. Iya. Kemarin yang terakhir kan ada siapa sayap kanan tuh yang main muda tuh?
Liverpool. Dok, Ben Ya, Dok. Dok kan, ya Ben Dok. aneh-aneh kan. So ada Yang lawan Las gitu kan. Basitik taruh juga di kanan juga. Akan ada rotasi aneh-aneh kayak gitu. Gua rasa layak dicoba lagi rotasi kayak gitu karena ini mungkin bisa jadi bukan prioritas Jurgen Klopp di musim ini, tapi yang menarik di pertandingan ini adalah si Pep Linders kemarin asistennya bilang salah satu kunci Liverpool bisa ngejar quadruple di 2 musim lalu itu karena faktor mereka bisa melaju jauh di Carabao sehingga harmonisasi tim itu pemain muda dapat jam main yang cukup. Jadinya harmoni dalam tim itu sehat banget di 2 Karena musim di antara lalu itu. tim besar mungkin paling kelihatan paling meremehkan sebenarnya Liverpool ya. Iya, Yang selalu paling lepas. paling Squadnya. sering rotasi. Iya, rotasinya paling Iya. cukup banyak kuotanya Iya, gitu kan. Iya, kesannya jadi pengen ngelepas gitu Iya, biasanya kelihatannya selalu. gitu kan. Jadi menurut gue ini turnamen yang layak untuk dicoba, apalagi squad Liverpool ini kan layak nih. Si Endo ini kan belum dapat ritme, jadi match-match begini seharusnya jadi match yang seharusnya bisa dia gunakan lah untuk mendapatkan ritme permainan Jurgen Klopp yang diinginkan dari dia itu seperti apa. Dan juga pemain-pemain seperti Trent mungkin yang butuh jam main setelah cedera selama 3 pekan, gue rasa tetap butuh menit juga untuk bisa memanaskan dirinya lah. Jadi untuk gue untuk rotasi perlu untuk squad Liverpool yang sekarang karena gue deg-degan juga kalau pakai tim inti sampai ada yang cedera ini kan bisa mengubah jalannya musim Liverpool gitu yang lagi bagus-bagusnya tapi ada yang cedera mengkhawatirkan juga. Jadi gue lihat nama-nama seperti Bajcetic mungkin akan dicoba di bek kanan lagi dan juga di bek kirinya jelas ada Tsimikas yang boleh dicoba dan untuk belakang kan makin sehat ya si Joe Gomez. Jablok tapi si Mikas gila. Aduh, Jelek ya, parah banget. Kemarin jelek tapi kan untuk Biasanya nggak seperti sejelek ini- itu. Iya, kemarin di Tapi bawah kemarin jelek standar banget. dia. Tapi bakal dimainin sih. Iya, dan untuk lini depannya seharusnya nggak ada masalah karena Liverpool salah satu tim di musim ini yang punya lini depannya lapisnya banyak banget lah. Jadi menurut gua untuk yang dilakukan rotasi yang paling penting adalah di lini belakang aja. Siapa berarti lini depannya? Salah mungkin Jota, nggak? Gakpo, Salah nggak mungkin main kan? gila Masih si sama yang kemarin di Bendok, Las itu Iya, kan. Bendok itu. itu. Iya, Bendok bisa dikasih kesempatan lagi. Jota belum kelihatan tajam menurut gua. Makanya momen-momen kayak Harus begini nih. dicoba sama Iya, Gakpo iya, juga belum kelihatan Kemarin tapi begitu. nggak golin juga kan dia. Oh, iya, iya, iya. Ya dia selalu punya apa ya? Punya hal untuk bisa mencetak gol lah. Ini punya cukup quality. Ya gue rasa depannya Jota, si Gakpo bisa, ya Jota di tengah, Gakpo di kiri, depan kanannya ya bisa juga Bendok gitu. Tapi yang gue nantikan sih tengah sama belakang ya. Iya. Belakang ya mungkin Van Dijk yang baru 3 kali nggak main, kemarin baru sekali main. Gue rasa punya kesempatan juga, tapi bareng sama siapa? Gue sih milih Kwanzaa. Gue Kwanzaa. Iya, Jadwal Kwanzaa itu Cukup tenang ya si berapa Kwanzaa ya? pertandingan udah ngebuktiin bahwa pemain ini bisa juga nih gue rotasi nih. Kelihatannya kayak kelemar-kelemar gitu. Bahkan dia bareng Matip aja bagus mainnya kan, nggak ya, Bahkan bareng Nggak panik gitu. dia butuh sosok senior, dia bisa look up ke dia nggak banyak bikin kesalahan elementer, dia tahu kapan harus loncat, kapan harus zonal, kapan harus man to man, cukup looking forward gue untuk lihat si Kwanzaa di lini belakang gitu. Sementara di tengah ya gue mungkin ini percobaan terakhir buat Endo ya. Karena berapa kali dikasih kesempatan banyak hilang mulu. First touch-nya hilang. Ketika lo harus nge-shield bola, keburu diserabut lawan, hal-hal yang harusnya lo nggak bisa lo lakukan ketika lo menjadi gelandang bertahan dari Liverpool. Tapi nggak akan ada ujian ya, berarti ya. Maksudnya lawan Leicester harusnya Iyalah. winning game apa? Party doang. Tapi Liverpool kan sering kejegal yang kayak gini-gini tuh. Tapi enggak lah. Tapi Gravenberch gue pengen lihat start dong. Ya, Gravenberch. Tengah salah satunya Gravenberch. Endo, Gravenberch sama. Lihat. Nah, pertanyaan buat Aldi adalah Arsenal di EFL ini mainin siapa nih kipernya? Ya, Ramsdale ya. Kalau nggak Heinz kayak gitu sekalian. Kalau misalkan Ramsdale Musim nggak lalu main sih juga Heinz masih ya. raya, berarti ini Ramsdale benar-benar kerasa terasingkan nggak sih? Anjing Iya. gue di semua kompetisi Takutnya digantiin begitu. gitu kan. Jadi kalaupun Ramsdale nggak main paling nggak jangan Raya lah gitu. Karena wah kesian banget itu tamparan banget loh. Lah gue nggak dimainin lagi nih apa gimana? Gitu dan tentu Daripada Heinz yang main dia lebih terbuka lagi dong. Bubur bayi dong. berarti kan emang mencari kiper ketiganya gitu. Cuman ya Ramsdale mainin lah gitu karena kan butuh playing time juga kan gitu dan lini belakang juga Rotasi seperti apa yang akan dimunculkan Arteta di pertandingan kali ini? kayaknya Skiwior satu sama satu back senior entah Saliba atau Gabriel. Nah ada fullback apa namanya yang muda-muda bisa dimainkan kayak Lilo, Sosa dan juga ada mungkin kanannya Cedric ya senior. Masih juga. ada Mas Edik ya? Ada. Buset, Musim ini sekarang ada lagi. Masih ada. nggak makan gaji buta ya. El Nino Masih cedera kan? Apa udah sembuh ya? El ini bisa, Jorginho oke bisa lah. dimainkan, terus mungkin ini bisa menjadi start bagi ISR juga. Nah kiri si Nelson, terus kanan mungkin bisa dipakai nanti si siapa namanya Nwaneri atau Berani sekali ganti semua. ya harus sekali. harus. Nggak, tapi Arteta jarang melakukan hal itu kan tahun lalu ya. Kalau ngelihat prioritas, ini paling yang bukan diprioritasin sama Arteta. Oh, iya Kalau sih. ngelihat komposisi Harusnya ya. ya. Kemarin gua ngelihat
FA itu dia masih ada 4-5 pemain senior masih main. Saka tuh masih main. paling parah. Martinelli masih main. Granit Xhaka tuh masih main untuk partai-partai Piala FA. Tapi di FL Cup betul-betul pemain-pemainnya Lepas. 8, 11 itu pemain-pemain Declan cedera, Saka cedera, Martinelli cedera, Tostra cedera. Terus Nketiah kalau sama Jesus dimainin lagi cedera juga. Dia wah, Kalau Mau nggak menurut mau. mendingan Havertz Berarti dimainin. lepas aja nih ya. Oh, kalau secara komposisi lepas. Lepas aja, nggak begitu penting buat ini Lepas. FL Cup ya. Bahkan Heinz main berapa kali di FL musim Iya lalu. makanya. Jadi semakin cepat Arsenal tersingkir dari Carabao Cup, semakin cepat juga dia bisa melakukan yang lebih baik di liga menurut gue. Itu dia rekamnya sangat bagus dari Rijal. Awalnya jelek sih. Apakah akan ada kejutan antara dua tim Premier League yang bertemu atau justru ada tim Championship yang bisa menggulingkan tim IPL? Kita lihat kejutannya di malam nanti dan kita akan ulas di hari Jumat dan kita akan kembali dengan bahasan yang nggak kalah serunya. Madrid tiba-tiba diisukan sudah menunjuk calon pelatih baru atau pelatih baru di akhir musim nanti, mengingat si Ancelotti sudah pasti menangani tim nasional Brazil. Dan Xabi Alonso ini digadang-gadang menjadi pelatih yang ditunjuk, mengingat sejak tahun lalu bersama Leverkusen diangkat-angkat sebagai pelatih yang menjanjikan sebagai pelatih muda, ditambah musim ini pun juga masih ada di papan atas dengan karakter bermainnya yang ibaratnya sekarang kekinian banget, modern dengan 3-2-4-1 dan lain-lainnya, dan bola-bola cepat, bola-bola pendek yang membuat dia dibilang bisa memberikan nuansa baru di Real Madrid. Ini terlalu dini nggak sih, ketika jarang gue melihat ada pelatih baru kecuali Zidane ya, memang sudah jadi asisten dulu di Ancelotti, akhirnya jadi pelatih, tapi dia langsung menggantikan Ancelotti. Menurut lo masuk akal nggak buat Madrid memilih Xabi Alonso? masuk akal. Kalau pilihannya masuk akal Karena dia atau bekas enggak? legend juga sih ya. Iya, dan dia juga belajar dari pemain-pemain pelatih-pelatih luar biasa juga. Zidane, Mourinho, terus Benitez, terus juga si Pep Guardiola, dan terakhir Ancelotti juga. Artinya bahwa secara itu semua ramuan Xabi Alonso punya semua. Cuman kalau menjadi pelatih Madrid, Gila gue sih rasa pressure-nya. kurang cocok. Kurang cocok, kenapa? Gue lebih suka dia jadi pelatih Barcelona. Oh, karena gaya mainnya lebih Gaya cocok. mainnya, satu, Madrid kan dia bisa pragmatis pakai ya. 3 back. Ya kan, di Leverkusen dia pakai 3 back. 3 back-nya 3 back seperti apa? 3 back modern, Top Soba, John Tah gitu kan. Pincapi. Iya gitu, yang tahu kapan harus bantu midfieldnya, kapan harus mundur gitu. Artinya bahwa back-backnya modern, sementara Madrid sekarang kan ya dengan Alaba, Rudiger, back-back klasik gitu, bukan jelek ya back-back Alaba klasik. tuh modern banget loh, sampai lupa bertahan, maju mulu kan. Asli terlalu modern dia, neo modern. Dan lupa umur kadang-kadang. asli dan nah terus juga Madrid kan bermain lebih direct ya, sementara permainan Xabi Alonso ini lebih possession football, operan pendek, bermain sabar, sekali 2 kali menyerang gitu. Artinya bahwa permainannya lebih sabar. Dan ketiga juga bahwa dia harus selalu punya nomor 9 yang bagus gitu, sementara di Madrid saat ini belum ada. Entah kalaupun nanti diproyeksikan Mbappe untuk menjadi bagian dari tim dari Xabi, ataupun belum tentu juga Xabi cocok dengan Mbappe. Cuma buat gua ini terlalu early, terlalu cepat, dan kalaupun emang saat ini gue sih pengen Xabi Alonso menorehkan namanya lebih baik dulu juga, karena sekarang kan orang taunya bahwa dia bisa membawa Leverkusen yang tahun lalu jelek banget di 2002-2003, tahun 2002-2004 ini sekarang bisa di peringkat 6, di 2002-2003 peringkat 6, sekarang masuk musim baru belum pernah kalah gitu kan, belum pernah kalah. Artinya memang bagus banget, cuman paling nggak ada pengakuan secara kolektif dulu lah terhadap Xabi Alonso ini. Ya semua orang suka dengan permainan Xabi Alonso, but yes, teman tim-tim seperti Madrid dan Barcelona ini kan tim-tim yang perlu piala. Tim-tim yang pengakuannya juga cuma main bagus, tapi memang main bagus ini dengan piala. Xabi Alonso adalah pelatih yang bisa membawa piala atau enggak, itu dulu sih. Apakah ini menjadi bukti ambisi dari lagi-lagi Perez? Dulu kan Barcelona selalu diagung-agungkan dengan Pep Guardiola, mantan pemain yang menjadi pelatih sangat sukses. Belakangan Madrid meniru itu dengan Zidane dan hasilnya cukup oke dengan 3 Liga Champions. Dengan sekarang ada Xavi di Barcelona, Xavi di Madrid, ini menjadi sesuatu yang berapa persentasenya, seberapa besar mas kemungkinannya buat lo? Iya, itu yang gue nantikan sih sebetulnya. Maksudnya profilnya cocok banget. Ya lu kan nggak bisa lihat ketika Guardiola ditunjuk dia akan sukses. Ternyata sukses banget. Ketika lo tunjuk Zidane dia akan sukses. Gak ada kira juga. Ternyata sukses banget. Itu pun bisa aja terjadi pada Xabi Alonso. Makanya gue menantikan proyek apa sih yang ditawarkan oleh Xabi, yang diiyakan oleh manajemen Madrid untuk dia nanganin ini. Apakah memang dia tahu masa edarnya Modric, Kroos akan segera berakhir,
Makanya pemain-pemain muda semua yang ada di situ selama ini udah mulai coba di regenerate terus sama Ancelotti dari musim kemarin, pemain-pemain muda ini dan potensial semua. Ya kita bicara cuma ini, kita bicara Kamavinga, bahkan Ceballos, hampir pemain mudanya banyak lah. Cuma kita masih yang tadi concern Aldi di lini belakang, ya mungkin itu menjadi salah satu concern gitu. Cuman kan ketika mereka dulu mencoba combine pemain-pemain, ketika datengin Casemiro, ketika Dani Carvajal juga didatengin, itu kan awalnya juga biasa aja kan pemain-pemain ini. Cuman bisa kok diajak bermain dengan ya gayanya Madrid gitu. Ya mungkin kita akan melihat gaya Madrid yang berbeda. Kayak Fran Garcia, itu kan udah tipe gaya permainan yang cocok di City. Gaya back-back yang permainannya udah mirip-mirip kayak gitu. Gue rasa nanti beberapa juga yang katanya mau dibawa sama Sabi, itu juga akan melengkapi puzzle yang akan dibawa oleh Sabi ke Real Madrid. Jadi gue menantikan perang dua kreator yang betul-betul di era yang sama ketika mereka menjadi pemain. Golden Age Spanyol ya, tandem di tengah, sekarang jadi musuh rival. Jadi rival. Tapi pressure di Madrid kan pasti jauh lah sama Bundesliga dan mungkin Xabi belum pernah merasakan pressure itu. Selain Zidane, apakah ada pelatih Madrid menurut lo yang bisa, kan nggak ada jarang ada pelatih muda di Madrid, apakah Xabi terlalu dini menurut lo untuk ada di Madrid sekarang? Ya menurut gue ini ada faktor juga dari diangkatnya Nagelsmann ke pelatih Jerman ya, karena tadinya gue memprediksi justru yang bakal jadi pelatih Madrid 2024 itu sepeninggal dari Ancelotti. Tapi ini dari tahun lalu udah ada. Iya ya. Isu-isunya. Ya kalau Madrid mah Dari tahun lalu emang si Sabi kan waktu itu. bahkan kalau isu dari dulu kan dari zamannya Raul Gonzalez dari tim muda sama menaik juga masih isu itu kan Guti juga dinaik-naikkan. Dia itu udah dibilang belum dia bakal gantiin Ancelotti itu jauh sebelum ini. Oh gitu. Kira-kira 6 bulan lalu, akhir-akhir tahun lalu tuh dia udah Karena santer. kalau dari segi permainan, gue tadi Bang Aldi udah singgung dia karena di musim lalunya jelek banget Leverkusen di peringkat 19, bisa dibawa sama dia ke peringkat 6. Walaupun itu di atas kertas hanya peringkat 6, tapi kan harus kita apresiasi juga. Ini pemain yang sama loh yang diangkat ke peringkat 6 itu sama-sama pemain yang ngebawa Leverkusen ke peringkat 19. Peringkat 18 waktu itu. Itu peringkat yang paling menurut gue buruk banget, peringkat dasar. Tapi dia setelah kedatangan Xabi Alonso bisa langsung akselerasi nyampe ke peringkat 6. Itu kan pencapaian luar biasa juga dari seorang Xabi Alonso. Ikut kelas akselerasi. Jadi cepat. Chelsea harus belajar dari ini kali ya. Maksudnya pemain-pemain 16 kali, 18 mah dari 17, sorry soalnya 18 tim kan dia. 17 Iya kan tim. dia 18 tim. 17 tim, peringkat 19, 17. 18, 17 sekarang ya. Naik lagi nih. 15. 17. Jual. Peringkat 2 terbawah soalnya gue inget banget. Dia mau lelang nih lama-lama ya. Pemain-pemain yang sama, yang jelek bisa jadi bagus sama dia. Tapi kalau soal cara permainan dia, ini kan dia taktiknya bisa dikatakan 3-4-3 lah gue lebih ngelihatnya. Dan juga ini taktik yang sangat-sangat over reliant ke wingbacknya. Karena di sana ada Frimpong, habis itu juga sekarang ada Grimaldo. Menurut gue ini komposisi Leverkusen yang emang udah jalan banget berkat kehadiran dia. Dan untuk di lini depannya sendiri kan, ini gue juga tadinya meragukan Leverkusen bisa melanjutkan kesuksesan di musim lalunya ke musim ini. Musa Diaby cabut, salah satu pemain paling krusial di musim lalu, dibeli dengan harga mahal. Paling ngeri dia sekarang. Bagus juga mainnya dan juga gue tadinya meragukan juga karena pembeliannya kan juga agak aneh-aneh sebenarnya musim ini si Leverkusen si Boniface, abis itu Granit Xhaka yang gue ngerasa striker paling tajam Boniface. Ternyata malah tajam banget. Jadi menurut gue emang secara pembelian baju paling banyak juga Leverkusen. Iya, salah satu yang paling laku juga. Susah nyari bajunya tuh, gue mau beli juga bagus susah. soalnya. Gue yang zaman Havertz mau beli juga nggak pernah bisa. Klasi banget mainnya juga. Ada gue Ini punya Yang zaman Havertz? Ini punya. yang hitam kan? Yang zaman Havertz ya? Yang nyimpang gitu apa? Yang nyimpang kan ya? Ini punya. Wah, anjir. klasik. Ada tanda tangannya lagi kalau salah ya. Nyari 2,5 juta gue. Aduh, itu juga belum tentu yakin barangnya nyampe ya. Oh, terus sampai sana lanjut. Lupa deh. Tadi soal 3-4-3 itu menurut gue butuh tantangan juga untuk membawa itu ke Madrid. Tapi kalau soal ngeliat profil usianya dari skuad Madrid, ya katakanlah Modric sama Kroos untuk musim depan ini terakhir untuk dia, gue rasa akan sangat mungkin untuk skuad ini berkembang bersama-sama gitu. Katakanlah si Alonso yang juga pelatih muda, pengalamannya baru 2 tahun melatih dan juga pemain-pemain mudanya ini kan bakal 10 tahun ke depan mungkin kita akan melihat nama-nama seperti Bellingham, Kamavinga, Tchouaméni masih ada di sana semua dan gue rasa akan sangat realistis apabila Xabi Alonso ini menangani pemain ini, tapi dengan catatan menurut gue harus dibawa juga tuh pemain-pemain yang dari Leverkusen yang udah bagus seperti Frimpong, habis itu di belakangnya bahkan ada Jonathan Tah, habis itu ada si Soba. Jonathan Tah padahal sempat meredup ya, sekarang mulai sekarang naik lagi. Jadi menurut gue ini nama-nama pemain nggak perlu jauh-jauh high profile segala macam. Ya kalau mau nge-backingin si Alonso, datengin aja pemain-pemain yang udah kenal sama permainan dia, dan gue rasa itu bisa cocok di Madrid juga. Atau Sabi pengen stay di Leverkusen. Bisa jadi. Jonathan Tah tuh ingat banget dulu kayak model ininya KW-nya Jerome Boateng ya. Postur tubuhnya cepat dan juga gede gitu. Tapi kalau kita ngomongin Madrid kan PR-nya adalah lini depan sekarang masih dan nanti kita akan sedikit bahas juga bagaimana
kemarin dia memaksakan Rodrigo jadi striker ditambah 5 gelandang di belakangnya, tapi yang pengen gue penasaran adalah striker yang dikaitkan terus sama Madrid tapi sekarang meredup gitu isunya. Apakah benar dia udah pasti ke Madrid mengingat sekarang kayak kondisinya adem ayam aja sama PSG? Artinya kan Nasir berarti udah ada konsolidasi sama dia dong. Menurut lo apa pasti ke Madrid atau mungkin ada skenario lain dari Mbappe? Mbappe belum melakukan apapun di PSG, belum tanda tangan apapun. Jadi kondisinya buat gue masih free transfer tahun depan. Iya, masih free transfer Maksud musim gue depan. kok Nasirnya adem ayam gitu, gue heran nih. Karena yang kita tahu bahwa saat Mbappe dapat bonus loyalty bonus itu kan sekedar cuma karena lo stay di PSG setelah tanggal 1 Agustus, simpel itu. Belum ada tambahan lagi bahwa lo kalau menerima loyalty kontrak berarti lo harus stay di Madrid beberapa tahun lagi. Enggak gitu, bahwa lu menerima loyalty kontrak tahun depan lu bisa cabut aja dengan free gitu. Jadi nggak ada, dan sejauh ini belum ada tanda tangan, belum ada keputusan apapun yang menandakan bahwa Mbappe bakal stay musim depan. Jadi belum ada sejauh ini, dan sejauh ini juga masih Madrid yang ada di pole position untuk mendapatkan Mbappe di musim depan. Nah, tapi kalau ngomongin itu, Nasirnya kan di awal begitu kenceng Mas, ultimatumnya dan lain-lain. Menurut lo apa yang membuat sekarang kelihatannya dia adem ayam gitu? Apakah dia begitu optimis lagi Mbappe pada akhirnya akan dia menangkan di akhir musim? Atau justru dia akan menjual dengan harga besar di Januari nanti biar nggak rugi? Bingung juga Tricky tuh banget di karena Januari. kelihatannya kan Cuman kalau gua ngelihat dia sih kayaknya udah made up his mind, emang bakal ke Madrid. Udah nggak ada pilihan destinasi lain dia kemana. Gua rasa Madrid emang yang project yang emang dia nantikan dari kapan tahu gitu. Dan gua ngelihat sih kayaknya pemain ini memang bakal ke sana. Apakah juga menjadi projectnya Xabi juga, ya bisa jadi gitu. Dan gua ngelihat Madrid jelas dalam posisi yang butuh. Lo butuh superstar. Lo lagi di level yang lo udah nggak punya superstar. Ya Bellingham mendadak menjadi superstar gitu kan. Tadinya kan dia nggak levelnya bukan the biggest profile player lah ya. Cuman ketika masuk ternyata dia bisa menjadi pemain yang penting. Cuman untuk yang sosok seperti dulunya Ronaldo itu lo kan nggak punya lagi. Sementara Madrid kan Butuh. iya, historically lo wajib punya pemain yang seperti itu. Dan yang ada di bracket itu sekarang di dunia ya gue rasa cuma Mbappe. Dan dia cocok dengan gaya Madrid dan gue rasa dia akan cabut ke situ. Nah sekarang permasalahannya adalah mulai kelihatan nih di saat nggak ada Benzema, terus juga Vinicius kemarin juga nggak ada, walaupun kayaknya harusnya udah ada ya pertandingan berikutnya, karena kan kemarin cuma gastro kan masalahnya bukan cederanya yang akhirnya bikin dia kemarin absen dan dibantai di derby Madrilena. Tapi seberapa kuat nih Madrid dengan komposisi sekarang ketika dia tetap memaksakan ya dengan formasi seperti ini gitu? Gue rasa ya nggak ideal ya, tetap nggak ideal walaupun Vinicius kembali, karena lu apa yang mau diharapin dengan Kepa di gawang dan untuk striker opsinya. Dan herannya kan kemarin gue itu di hari Senin gue bilang kenapa Jose lu nggak main starter gitu ketika opsi striker utamanya cuma di orang itu doang. Itu kan diakuin juga akhirnya menjadi blunder. Salah Ancelotti lagi-lagi ini kayak waktu di babak kedua kayak waktu itu ya jadiin Modric jadi false nine pas yang El Clasico kan. Itu pilihan Karena langsung dimasukin babak kedua dan lu sudah mengebuild tim ini seperti ini ya untuk masuk ke laga itu. Tetapi ketika di laga penting dengan potensi tim yang punya potensi untuk ngalahin lu, tapi lu ganti komposisinya. Lu mau ngasih apa surprise, tapi justru lu yang kena justru lu yang kaget gitu. Siap salah namanya ini. Ya kalau itu udah diakuin komposisi Ancelotti, starternya udah salah gitu. Dan permainan Madrid justru membaik ketika komposisinya dirubah kan lawan Atletico itu, dan itu segera membaik permainannya. Tapi kalau lihat dari Madrid musim ini, emang masalahnya menurut gua ada di lini belakang juga, karena dari 3 game, 3 dari 6 pertandingan musim ini. Kemarin 3 lini belakang semua. Iya, dan 3 game di antara 6 pertandingan di musim ini tuh lahir semuanya di opening 5 menit semua loh. Jadi menurut gua alarm yang sangat buruk untuk lini belakang. Dan juga ini kan gue sorotan justru sekarang gue ngarahin ke Kepa, walaupun yang main jelek semuanya lini belakangnya main jelek. Backnya siapa yang bagus sekarang Madrid? Juga. Alaba Rudiger gila out of position semua Kepa kemarin. lumayan lah. Dan kemarin Garcia Dan mainnya gua sih jelek nggak menurut berharap. gua. Garcia Satu jelek. permainan terjelek yang musim ini pernah gue lihat si Dan Garcia. apa yang lu harapin dari Vasquez lagi-lagi udah tahun 2023 lu mainin sebagai bek kanan. Ini yang emang lu minta ini. It's been coming untuk Real Madrid dengan permainan seperti ini, dan menurut gua butuh regenerasi segera, karena untuk di lini tengah mungkin regenerasinya udah berjalan tuh. Udah banyak profil pemain muda, tapi kalau untuk lini belakang menurut gua masih harus segera dipikirkan, karena ternyata Ender Militao pun juga bukan tipe back yang bisa fit sepanjang musim. Dia dibuktikan dia ada kadang cederanya, dan itu menjadi PR lah untuk Madrid ke depan. Ya kita lihat lah ini PR Madrid berlangsung berapa lama, karena mengingat kemarin tidak hanya di laga kemarin dia kalah sama Derby Madrid, tapi juga di Liga Champions pun menangnya juga lewat gol untung-untungan yang udah di scrimmage depan gawang, yang mengingatkan kepada pentingnya seorang striker yaitu Benzema ketika mereka membutuhkan gol
di momen-momen krusial, dan ntar masih banyak jalan menuju Roma, bukan lah, masih banyak jalan menuju fixture-fixture berikutnya. Apakah Ancelotti bisa menemukan solusi baru ketika striker-strikernya kurang bisa menciptakan gol? Dan ini akan menjadi akhir dari diskusi kita kali ini. Jangan lupa kita bakal ada off-air DPI spesial 1000 episode dengan banyak kejutan. Nggak akan disiarin karena kita bakal buka-bukaan bikin off-air di gedung daerah mana tuh? Ya nantilah pokoknya rahasianya. Kan dulu kita 100 episode di Hotel JS Luansa di ballroomnya. Sekarang kita nggak kalah keren di gedung yang juga cukup besar, bisa menampung orang juga cukup banyak. Di episode 1000 nanti kita akan jual tiket seperti halnya kemarin di acara Jebret Media Awards. Jadi buat orang-orang yang mau membeli tiket hadir langsung ke situ, seru-seruan, mau debat sama Rijal gitu ya, urgensinya apa, mau sungkem sama Mas Aryo, atau mungkin mau atau juga ada juga banyak pandit di sana karena katanya pandit yang dulu juga katanya bakal diundang. Happy dong Panji. Tapi datang apa nggak tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu di sana. Dan juga jangan lupa kalau yang mau nonton DPI episode yang potongan-potongan ini secara full utuh di channelnya Dewan Punit Indonesia. Jadi kalau kalian pada ngeluh semua, ya ini buat jalanan panjang nggak enak nih 15 menit kepotong. Cari aja di channelnya Dewan Punit Indonesia, kalian bisa nonton full selama 1 jam di sana. Thank you bos Sari Mandi dan juga Awi. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Sampai ketemu semuanya. Bye bye.